Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Hafaya Maula. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar. Dan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik. Pembelajaran yang efektif ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendekatan hingga teknik, memahami konsep dasar pembelajaran, memilih strategi yang tepat, dan menerapkan teknik yang inovatif adalah kunci keberhasilan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah landasan yang menentukan bagaimana kita memandang proses pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran terdapat 4. Meliputi yang pertama yaitu pendekatan student-centered, meliputi diskusi kelompok, proyek kelompok, pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu pendekatan teacher-centered, meliputi ceramah, demonstrasi, dan latihan soal. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivisme, meliputi eksperimen, simulasi, dan studi kasus. Dan yang terakhir yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini meliputi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran berbasis minat. Faktor-faktor yang mengaruhi pemilihan pendekatan ini yaitu yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik siswa, yang ketiga materi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu kondisi lingkungan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana atau pendekatan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen utama dalam strategi pembelajaran ini meliputi yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu materi pembelajaran, yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini bagaimana cara kita menyampaikan materi, misalnya ceramah, diskusi, dan praktikum. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan alat bantu yang digunakan, misalnya buku, video, PPT, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Kemudian faktor yang dipertimbangkan dalam memilih strategi ini yaitu karakteristik siswa, yang kedua yaitu materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber yang tersedia. Kemudian model. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Komponen utama dalam model pembelajaran ini meliputi yang pertama yaitu sinteks. Sinteks ini merupakan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi ini merupakan tanggapan siswa terhadap kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistem sosial. Sistem sosial ini merupakan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung ini merupakan sumber daya yang mendukung pelaksanaan pembelajaran, misalnya media dan bahan ajar. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih mode pembelajaran ini yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, yang ketiga karakteristik siswa, dan yang terakhir yaitu sumber daya yang tersedia. Kemudian metode. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Contoh metode pembelajaran ini yaitu ceramah, diskusi, demonstrasi, praktikum, tugas, dan game. Kemudian metode pembelajaran adalah alat yang sangat penting bagi pendidik. Dengan memilih dan menggunakan metode yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang teknik. Teknik pembelajaran adalah cara atau langkah yang spesifik yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mengimplementasikan suatu metode pembelajaran. Sederhananya, jika metode pembelajaran adalah cara besar dalam menyampaikan materi, maka teknik pembelajaran adalah cara kecilnya atau langkah-langkah detail yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh teknik pembelajaran ini seperti tanya jawab, simulasi, role playing, mind mapping, dan studi kasus. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari perbedaan pendekatan, strategi, model, metode, dan teknik ini yaitu pendekatan merupakan landasan besar yang memadu keseluruhan proses belajar. Sedangkan strategi yaitu seperti peta jalan yang menunjukkan arah yang ingin dituju atau rencana umum untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau model yaitu kerangka konseptual yang lebih rinci, menggambarkan langkah-langkah spesifik dalam proses pembelajaran.
Metode yaitu alat yang digunakan untuk melaksanakan strategi, sedangkan teknik yaitu seperti bagian kecil dari alat yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.